Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Donasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas 4 topik yang mana dari komen-komen di video-video sebelumnya banyak sekali menanyakan, yaitu yang pertama yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu perhitungan harga dasar emas. Yang kedua, mengenali kadar emas. Yang ketiga, harga jual emas. Dan yang keempat, cara menentukan toko emas yang akan kita beli. Buat sahabat semua yang saat ini memang lagi gandrung dengan emas perhiasan, di samping Anda mencintai emas perhiasan, juga Anda bisa buat berinvestasi. Jadi buat Anda jangan men-skip video ini biar Anda bisa mengetahui lebih detail bagaimana cara emas perhiasan ini bisa menjadi emas investasi. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu masalah perhitungan harga dasar emas. Baik, dua hari sekali saya itu sering mengupload harga dasar emas di 2 hari sekali. Itu kenapa? Itu tujuan saya biar sahabat semua mengetahui selisih harga dari harga dasarnya. Sebagai contoh gini, pada tanggal 6 Maret kemarin saya ngasih harga emas 22 itu seharga 719.000. Ini sebagai contoh ya. Contoh. Seandainya sahabat membeli emas seharga 800.000 per gram, yang emas 22 ini, berarti selisihnya itu 81.000 dari harga dasar. Tadi kan harga dasarnya 719.000. Anda membeli emas tersebut, emas 22 tersebut seharga 800.000. Berarti kan selisihnya 81.000. Nah, inilah yang saya maksud selisih dari harga dasar. Dan perlu diingat, harga selisih ini yang 81.000 ini tuh nanti waktu kita menjual emas tersebut itu tidak akan terhitung. Tetap yang akan terhitung adalah harga dasar emasnya. Begitu. Itulah tujuan saya ngasih harga dasar emas setiap 2 hari sekali itu. Jadi itu bukan harga pasti, bukan ini ya, bukan harga emas perhiasannya, tetapi harga dasar perhiasan. Agar sahabat mengetahui selisihnya berapa sih dari harga dasarnya. Selisihnya itulah yang nanti tidak terhitung waktu kita menjual emas perhiasan kita. Walaupun itu harga emasnya tinggi, selisihnya tinggi, tetap yang dihitung itu harga dasar emasnya. Begitu. Pasti sahabat pun sudah sering melihat harga-harga emas perhiasan di situs-situs penjualan emas itu kan melebihi dari 30% dari harga dasar ya. Nah, itu Anda jangan heran. Berarti emas tersebut itu memang unik, bagus, dan waktu operasi pembuatannya memang memakan biaya yang tinggi. Tapi tetap walaupun itu bagus, itu cantik, itu unik, tetap waktu kita menjual emas ke toko tersebut yang akan dihargakan tetap adalah harga dasarnya. Jadi harga keunikannya itu tidak dibayar. Nah, jadi maksud saya mengupload harga dasar tersebut tujuannya biar Anda itu biar Anda tuh mengetahui berapa sih selisihnya gitu loh. Jadi kalau memang Anda berniat untuk berinvestasi, ya kita harus mencari selisih harga yang tidak terlalu jauh dari harga dasar. Nah, seperti contoh tadi ya, seperti harga yang 22 karat harga 6 Maret kemarin, itu harganya 719.000. Kita cari harga yang kira-kira nggak jauh dari harga segitu gitu. Karena tetap harga yang akan dibeli sama toko nanti waktu kita jual tetap harga dasarnya. Begitu.
Itu topik yang pertama, biar sahabat tidak gagal paham sewaktu Anda melihat harga dasar emas yang saya kasih setiap 2 hari sekali itu. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenali kadar emas. Oke, di situ ada yang bertanya, ini emas 88 ini emas berapa karat ya? Gitu loh. Jadi gini, masalah kadar emas ini, oke maaf saya tulis di kertas karena saya emang nggak hafal. Jadi begini, hitungan kadar emas ini, seperti contohnya yang 10 karat, itu kan 10 karat itu kalau di umum itu kan 41,6%. Nah, 41,6%. Sebetulnya emas yang 10 karat itu bukan mutlak 41,6%. Emas yang 10 karat itu antara 41,6% sampai 45,7%. Begitu. Itu yang 10 karat ya. Cuman saya baca di sebuah situs yang 10 karat itu 41,6% sampai 58. Kalau menurut saya itu terlalu tinggi. Soalnya kalau yang 58 itu sudah masuknya ke 14 karat. Oke. Jadi kalau yang Anda membeli emas, seperti emas itu kan kalau emas 10 karat kan dia 41,6. Nah, seperti Anda membeli emas, harganya itu emasnya itu 45% seperti ya. Itu tetap 10 karat. Itu bukan masuk 11 karat atau 12 karat, bukan. Itu tetap itu masuknya ke 10 karat. Nah, karena emas 10 karat itu dari 41,6% sampai 45,7%. Begitupun dengan emas 23, emas 22 itu bukan mutlak seperti emas 22 ya. Emas 22 kita tahu kan 91,6 kan, 91,6. Sebetulnya emas 22 itu bukan mutlak 91,6%. Emas 22 itu antara 91,6% sampai 95,7%. Nah, jadi kalau Anda membeli emas 22 95% itu pasti harganya lebih tinggi dari harga 91,6%. Begitu. Dan 23. Nah, di sini kebanyakan gini. Di sini ada kejadian ya, tetangga gitu, ada kejadian. Jadi membeli emas 23. Yang satu harganya itu sekian, yang satu harganya sekian. Berbeda. Kenapa? Satu toko cuman harganya berbeda, padahal sama-sama emas 23. Oke, di sini saya jelaskan. Emas yang dibeli sama orang itu memang emas 23, sama-sama 23, cuman yang berbeda adalah kadar persen emasnya. Yang satu emas 23 ukuran 95,8%, yang satu emas 23 ukuran 97%. Itu sama-sama emas 23, cuman harganya yang berbeda. Begitu. Jadi perlu sahabat ingat, sebetulnya emas itu yang dihitung itu bukan kadarnya, bukan karatnya maksudnya, bukan karatnya. Bukan 23 karat sekian ribu, bukan. Jadi hitungan emas itu adalah kadar persennya. Kadar persennya. Jadi jangan salah. Jangan Anda beranggapan harga emas itu dihitung karat, bukan. Jadi dihitung persen. Karat itu kayaknya cuma istilah. Karena yang dipakai itu tetap persennya kayak yang dihitung gitu loh. Kalau karatnya susah dihitung ya kan. Jadi persennya yang dihitung. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti dengan masalah kadar emas ini. Tapi kalau yang Anda belum paham, silakan Anda komen di kolom komentar. We'll be